Masih di program Dialog Khusus JTV Kediri. Kali ini kita mengangkat tema tentang fenomena calon tunggal melawan bumbung kosong, dan pertanyaannya apakah ini akan dimenangkan calon tunggal dengan mudah. Kita melihat beberapa fenomena kotak kosong dan atau yang disebut bumbung kosong ini telah terjadi sebelum aturan KPU dibuat ya Pak Agus. Sejak dulu kala itu pasti ada pilihan seperti itu. Terus ada juga fenomena memasang-masangkan calon, artinya ada karena nggak ada lawan, terus ada ada calon yang disuruh untuk mengikuti kontestasi kan, seperti itu. Tapi sebenarnya dan ini siapa sih yang salah itu sebenarnya? Aturannya atau KPU-nya atau maksudnya penyelenggaranya atau gimana? Karena bisa saja kan sebenarnya kalau misalkan partai itu secara serius bidik dari awal pengkaderan, misalkan untuk 2024 misalkan mulai sekarang sudah disiapkan atau diberi materi beberapa sehingga orang menjadi layak untuk menjadi calon gitu ya. Terus saya spesifik ke Pak Lutfi dulu. Jadi Pak Lutfi, pertimbangan ini boleh secara ikhlas dan tidak menyampaikannya. Karena orang kan melihat Nasdem itu kan slogannya kan luar biasa ya, untuk perubahan, restorasi dan segala macam. Kalau pertanyaannya meme-meme di medsos itu kan kalau Kediri kan turun dinasti ini akan timbul dinasti baru. Nah, ini seperti apa pembaruannya bagi Nasdem ya? Terus pertimbangan serius untuk calon tunggal itu apa? Dari dasarnya apa dari Nasdem itu? Bagi Nasdem sebetulnya tidak mengarah kepada tadi ya, dikotomi calon tunggal gitu ya. Tapi kita memang merekom, kemudian menyuguhkan kepada masyarakat, inilah calon pemimpin kita gitu. Inilah calon pemimpin kita. Dan inilah pemimpin kita yang nanti melalui proses demokratis yang tadi juga disampaikan oleh Mas Edi, bahwa ini adalah satu proses pilihan dan masyarakat tetap diberi pilihan, berarti juga masih demokratis. Dan kemudian ketika perkembangan ternyata semua partai nanti akan mengusung satu calon, nah itulah dinamika politik yang dinamis gitu bagi partai-partai di Kediri. Dan tentu menurut saya semua partai ini punya keinginan inilah yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Kediri untuk melakukan perubahan di Kabupaten Kediri gitu. Ke Pak Agus Edi, jadi ini kan ada kesan. Orang berkesan itu kan sama dengan persepsi, enggak salah benar itu belakangan. Kesannya calon tunggal itu kan harus dipaksakan ya, harus satu calon. Kira-kira ada apa dengan politik di Kediri ini kira-kira menurut peneropongan? Karena sebelum kita bicara tadi Anda sudah bicara ilmu gaib gitu ya. Sebenarnya sebelum menjawab pertanyaan ini, saya lebih tertarik pada pertanyaan siapa yang salah. Sebenarnya bukan siapa yang salah, mengapa bisa terjadi seperti ini. Itu mungkin lebih lebih pas ya, mengapa kok bisa yang muncul pasangan calon seseorang. Untuk bisa menjawab ini, kita awali dari asal-usul atau istilah Gus April itu asbabun nuzul gitu ya. Asal-usulnya itu bagaimana. Jadi dulu itu aturannya itu bahwa pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU itu sekurang-kurangnya 2 pasangan calon. Jadi kalau tidak ada 2 atau kurang dari 2, itu selalu ada perpanjangan terus. Pokoknya tidak ada diundur gitu ya. Bisa diundur karena pada periode berikutnya. Akhirnya itu ada
ada judicial review ke mahkamah. Ini maksudnya masyarakat juga harus tahu ini. Penting ini penting. Harus ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena ini tidak kunjung ada kepastian hukum. Tidak kunjung ada kepastian hukum kalau di suatu daerah itu ternyata yang muncul atau yang ada hanya satu pasangan calon yang mendaftar atau satu pasangan calon yang memenuhi syarat, misalnya begitu. Nah, harus ada solusinya. Kalau ini kan pilkada nanti tidak jadi dilaksanakan terus. Nah, gitu. Jadi ini untuk memenuhi hak politik rakyat, kedaulatan rakyat, gitu ya. Nah, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, bahwa pilkada harus tetap terselenggarakan. Sehingga MK ini sebenarnya tujuannya adalah menyelamatkan bahwa pilkada harus tetap dilaksanakan dengan opsi pilihan karena calonnya satu, saudara setuju atau tidak. Nah, ini masyarakat tanya seperti itu. Ini jadi kayak referendum begitu. Jadi itu sebenarnya itu sebuah solusi dari permasalahan ketidakpastian hukum tadi. Nah, namun demikian dalam perjalanan dinamika politik di berbagai macam daerah itu kan berbeda-beda, tentunya begitu ya, berbeda-beda. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, apakah memang tidak ada balon yang mendaftar atau ada balon lain mendaftar tapi gak bisa daftar karena kehabisan tiket. Nah, ini yang menjadi persoalan kan sebenarnya seperti itu. Nah, namun regulasi membolehkan memang karena tetap bisa berjalan, hanya problemnya seperti itu. Ini berarti kembali ke ke partai politik ya, karena perseorangan sudah tidak memungkinkan, berarti ke partai politik yang memiliki legalitas untuk mengusung, karena di situ sudah jelas ada syarat-syaratnya bahwa diusung oleh partai politik sekurang-kurangnya 20% kursi atau 25% perolehan suara, kan gitu ya. Nah, itu kan partai politik. Nah, partai politik itu kan salah satunya memiliki fungsi rekrutmen politik ya, dan itu partai politik harus menjalankan secara demokratis dan terbuka seperti dikatakan Mas Luit sudah dilaksanakan gitu ya. Kita akan melihat realitas apakah jadi mulai pendaftaran ada pendaftaran calon, ada seleksi administratif, kemudian ada wawancara, ada juga uji publik, rame. Nah, terus yang lulus siapa? Nah, ini masalahnya ada yang ternyata orang menilai yang lulus kok tidak yang ikut itu. Nah, ini juga persoalan. Artinya kita fair, objektif. Jadi partai tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan lain untuk mengusung ini. Itu memang kewenangan penuh parpol. Kita harus hormati itu. Tapi masyarakat juga pengen ngomong gitu loh, pengen ngomong dan pengen menyampaikan aspirasinya. Karena partai itu salah satu fungsinya juga menampung aspirasi politik masyarakat, ya, memberikan pendidikan politik, menampung aspirasi, melakukan rekrutmen politik, itu adalah fungsi-fungsi partai politik. Jadi harapan masyarakat adalah partai politik itu dalam hal rekrutmen politik untuk ini merekrut calon pemimpin bangsa, kalau bisa itu memang digodok di parpol. Di parpol itu harusnya menjadi kawah condro di muko, gitu harusnya. Itu harapannya seperti itu. Nah, ini tetapi dinamika politik di berbeda-beda, sehingga masyarakat harus bisa menerima realitas politik. Artinya ini harus dinamika politik yang ada di sini seperti ini, di sana seperti itu, ya harus kita terima. Terus kemudian maksudnya masyarakat tetap diberi pilihan. Artinya yang penting adalah masyarakat itu tetap diberikan opsi untuk memilih. Nah, itu yang saya sampaikan, unsur demokrasinya masih ada begitu loh. Masih bisa dilaksanakan. Ke Mas Lutfi, jadi kalau kesannya ya ada pembiaran, maksudnya parpol itu ya nggak apa-apa calon tunggal itu kan fenomena, meskipun pada dasarnya sudah demokratis, tapi ke depan itu ada nggak angan-angan parpol, misalkan Mas Lutfi secara personal kontestasi itu biar serius, harus ada calon-calonnya serius juga untuk ini. Misalkan ada calon seperti Kota Kediri dulu sampai berapa? 5 apa 6 itu? 6 pasangan. 7 pasangan itu. Gimana Mas Lutfi? Saya sangat tertarik dengan penjelasan Mas Edi tadi ya, bahwa kita sudah melalui proses rekrutmen yang secara terbuka juga. Kemudian masyarakat juga sudah diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin di Kediri. Ada 2 jalan untuk menjadi calon
yang satu perorangan, yang kedua diusung oleh partai politik. Nah, kemudian di mekanisme internal partai, khususnya Partai Nasdem itu rekrutmen calon atau bakal calon itu dilakukan di semua tingkatan gitu. Jadi di DPD seperti kita di Kabupaten Kediri membuka pendaftaran rekrutmen kepada masyarakat. Kemudian di tingkat Jawa Timur di Dewan Pimpinan Wilayah juga membuka itu. Kemudian di DPP juga membuka itu. Dan itu diatur di internal partai gitu. Nah, kemudian bagi kami yang di Kediri, siapapun yang daftar dan kemarin sudah ada yang daftar itu kita laporkan, kita serahkan gitu. Kita serahkan kepada pengurus di wilayah. Kemudian seterusnya itu adalah wewenang wilayah dan DPP. Dan keputusan terakhir untuk penentuan calon yang direkom itu adalah pada di DPP gitu. Sehingga begitu diputuskan kami harus menjalankan itu. Dan keputusan DPP itu adalah keputusan yang terbaik bagi partai gitu. Keputusan yang terbaik gitu. Jadi kalau secara ini spesifik misalkan ke depan misalkan kalau ini sudah jadi barang sudah jadi misalnya, meskipun ada kemungkinan sedikit untuk bisa berubah, tapi maksud saya ke depan misalkan yang saya bilang di awal tadi ada kaderisasi yang kuat di partai sehingga tidak meskipun nanti kan tetap negosiasi kalau kursinya kurang, sehingga ada calon kuat dari Nasdem gitu maksud saya. Gimana? Ini berpikirnya ke depan. Proses kaderisasi bagi internal Nasdem di sisi struktural itu terus kita jalankan. Gitu ya. Nah, kemudian untuk kaderisasi di sisi pemimpin daerah misalkan atau pemimpin bangsa itu tadi saya sampaikan bahwa kita memberi peluang gitu. Memberi peluang kepada masyarakat untuk mendaftar gitu. Nah, kemudian baru setelah mendaftar itu baru ada proses-proses yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi selama ini di partai politik di Nasdem khususnya seperti itu, kita memberi peluang pada masyarakat untuk mengabdi kepada daerah, mengabdi kepada bangsa untuk bisa menjadi calon pemimpin di tingkatan di negara kita. Kalau ke Pak Agus Edi, yang untuk menyiasati ini ke depan kalau tadi kan memang ada aturan yuridis sampai di judicial review juga tentang kasus itu, ke depan ini pembenahannya seperti apa? Kalau menurut saya kalau ingin berubah, maka regulasinya yang harus diubah. Artinya undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu yang diubah khususnya tentang pencalonan. Itu harus diubah. Kalau tidak diubah, maka peluang atau ruang untuk terbuka muncul ini ya tetap wong ini legal karena legal. Jadi kita nggak bisa menyalahkan karena legal. Tapi kalau ingin menutup ruang itu, maka regulasi di dalam aturan untuk pemilu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 khususnya tentang pencalonan presiden. Di situ ada pasal yang menyatakan bahwa KPU menolak pasangan calon yang mendaftar dengan diusung oleh seluruh partai politik. Itu ditolak. Nggak boleh. Harus menyisakan satu ruang. Dan satu ruang itu harus digunakan. Kalau dia tidak menggunakan, ada sanksinya. Tidak boleh ikut pemilu berikutnya. Jadi artinya ada ruang-ruang menutup ruang untuk pasangan calon tunggal. Kalau ini juga begitu. Kalau lebih mudahnya sebenarnya tolok ukur untuk pencalonan, syarat minimal pencalonan yaitu sekurang-kurangnya 20% dari kursi, itu juga diberi batasan maksimalnya. Jadi maksimalnya 80%. Kalau sekurang-kurangnya 75% suara, maka maksimalnya 75%. Artinya ada ruang. Jadi itu kalau memang mau mencari solusi. Solusi artinya undang-undangnya yang harus yang membuat undang-undang kan juga partai politik juga. Artinya DPR bersama pemerintah kan begitu ya itu. Ya, terima kasih Pak Gubernur penjelasannya dan Pak Lutfi, tapi kita harus
jeda sejenak untuk iklan berikut ini. Dialog khusus JTV Kediri.